Badrun tidak ada tertulis diserupakan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Dengar dulu, inilah nggak punya Tuhan, otaknya nggak sehat. Dengarkan dulu cuma. Rupa yang lain, rupa yang lain, rupa yang lain. Jawab. Markus 16 nomor 12. Saya mau jawab. Di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid tersebut dalam rupa yang lain. Rupa yang lain ini rupa siapa? Jawab. Nah, itu udah disalib belum? Itu sebelum disalib. Sudah. Dia sudah bangkit keluar dari kubur. Nah, yang diserupakan yang disalib atau yang sebelum? Itu dalam rupa yang lain. Rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Jawab. Itu supaya nampak boneng. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Sebagian mengatakan Yesus telah mati, sebagian yang lain mengatakan dia masih hidup. Ayo. Pertanyaan saya, ketika dikatakan dia dibangkitkan orang yang disalib ini, dia diserupakan dengan rupa siapa? Jawab. Jawab. Ini pengecut ya. Jawab. Si Juma itu bertanya, tapi kenapa saya di mute? Ya, silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Silakan. Ya. Yang saya tanya di awal, yang diserupakan itu disalib atau belum? Yang belum disalib, yang diserupakan jelas di Lukas 22. Lukas 22 69. Juma banci. Lukas 22:69 dikatakan bahwa yang disalib ini berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini adalah orang yang diserupakan Yesus. Pertanyaan saya, yang disalib ini siapa? Gini Juma. Jawab. Kau menciptakan narasimu, terus kau menggiring saya kepada kebodohanmu. Lukas 22:69, orang yang disalib ini berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kau. Lalu yang disalib ini siapa? Aduh, mau dijawab. Yang disalib berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang disalib ini siapa? Dengar ya, saya jawab ya. Nah, jangan kejang-kejang kau. Nanti ku toyor kau. Enggak dong. Islam masa kejang-kejang Islam? Enggak mungkin. Islam itu paling kejang-kejang itu. Makanya kau takut sama Bung Edis. Dengar ya. Enggak dong. Pertanyaan saya awal diskusi kita, emang ada yang disalib di Al-Qur'an? Ada. Nah, di mana tertulis siapa orang yang disalib? Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Siapa yang disalib itu? Tidak disebutkan, tapi tidak disebutkan, tapi dikatakan diserupakan. Itu fiktif. Semua tidak disebutkan. Oke, Anda mengatakan Quran saya fiktif. Oke, baik. Saya balik nanya. Di dalam kitabmu Lukas 22 nomor 69. Loh, Kenapa Anda panik? Kenapa Anda panik? Saya balik bertanya, di dalam kitabmu Lukas 22, dengar, tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya. Penyaliban ada, berarti tidak fiktif. Penyaliban ada, tapi tidak disebut nama. Kamu sudah mengakui. Tidak disebutkan nama bukan berarti fiktif. Tidak disebutkan nama, tapi dikatakan diserupakan. Nah, saya balik bertanya dong. Di Lukas 22 nomor 69, orang yang disalib ini berkata, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Lalu yang disalib ini siapa? Jawab. Enggak, pertanyaan saya di Al-Quran ini. Sudah saya jawab. Sekarang yang mengatakan Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Itu siapa? Iya, jawabanmu. Itu siapa? Iya, jawabanmu, Al-Qur'anmu fiktif. Kau akui, mantap. Al-Quran saya tidak fiktif. Al-Quran saya mengatakan penyaliban itu ada. Tetapi tidak disebutkan namanya. Sama seperti ketika Yesus dikatakan Yesus disunat hari ke-8. Yesus disunat pada hari ke-8. Siapa nama yang menyunatkan Yesus?
tidak disebutkan. Apakah sunatnya Yesus fiktif? Gitu ya. Benar, Anda jangan pura-pura gila. Jangan pura-pura gila tentang materi ini. Sekarang coba Anda jawab. Sekarang Anda jawab. Siapa yang disalib yang mengatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi? Itu siapa yang berkata seperti itu? Gini Juman, kamu nggak gentleman. Kamu udah mulai. Udah istirahatkan aja di neraka orang ini. Istirahatkan. Dia nggak bisa menjawab, dia nggak bisa diskusi. Ya, jadi maaf ya teman-teman. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu fiktif karena tidak menyebutkan nama, berarti kelahiran Yesus juga fiktif karena tidak mengetahui siapa nama malaikat yang datang menerangkan pada hari ini telah lahir bagimu. Siapa nama malaikat yang berkata seperti itu? Tidak ditahu. Oke? Siapa nama bapaknya Paulus? Tidak diketahui. Berarti Paulus juga fiktif. Oke? Sesuatu yang tidak disebutkan nama itu tidak fiktif kalau kejadiannya betul terjadi. Penyaliban itu terjadi nggak terjadi, berarti tidak fiktif. Hanya orang gila yang mengatakan penyaliban itu fiktif. Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi. Bible mengatakan penyaliban terjadi. Fiktif nggak? Nggak fiktif. Yang jadi permasalahan, Al-Quran tidak menyebut nama. Karena Al-Quran bukan buku biografi. Tidak seperti di dalam kitab saudara Kristen, banyak nama-nama yang disebutkan tapi tidak ada faedahnya. Contoh Theophilus yang mulia. Apa fungsinya disebutkan nama Theophilus? Lalu Ananias menyampaikan, apa fungsinya Ananias disebut? Gak ada kan fungsinya? Gak ada fungsinya. Lalu Markus, lalu Lukas, apa fungsinya nama-nama itu disebut? Gak ada fungsinya. Gak ada. Jadi buat apa menyebut nama yang tak ada manfaatnya? Nah sekarang ketika orang yang disalib di dalam Lukas 22 mengatakan Yesus sekarang juga sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ini yang berkata adalah orang yang disalib. Yesus sudah duduk di atas di langit menurut dia. Lalu yang disalib ini siapa? Yang disalib ini siapa? Dia sendiri yang mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, menurut yang disalib. Lalu yang disalib ini siapa kalau begitu? Yang pertama. Yang kedua, kita lihat pembuktiannya bahwa itu tidak dikenali. Contoh, ketika kemudian diterangkan di dalam Markus 16:12. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa nih, dalam wajah, dalam tampilan, dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya kembalikan kepada saudara Kristen. Tapi yang tadi kan memang blow on, penghujat itu. Rupa lain ini rupa siapa? Rupa bom-bom, rupa Edis, rupa RK, rupa siapa? Yesus menampilkan wajah dalam rupa lain. Rupanya siapa? Coba, rupanya siapa? Sebut nama. Oh, sampai mencret tidak akan Anda bisa sebutkan. Nah, itulah bahayanya kalau dialog, diskusi agama hanya modal kebencian, hanya modal tidak suka, hanya modal penolakan. Inilah akibatnya. Gila permanen. Bertanya kenceng, ditanya mandul. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Satu. Kemudian Maria pada minggu pagi datang ke kuburan dan hanya menemukan kemudian seorang tukang kebun yang dikira tukang kebun, malaikat. Siapa nama malaikat tersebut? Menampakkan diri kemudian kepada Maria. Ada yang tahu nama malaikatnya? Berdasarkan yang tadi berarti fiktif. Kasihan ini teman-teman Kristen. Oke, silakan. Mana tahu ada Kristen yang ingin membahas tema ini. Host belum memberikan tema. Artinya kita dibiarkan untuk bernarasi liar kemana-mana. Maaf, temanya apa Guru Nda? Ya, terkait dengan kebangkitan. Apakah kebangkitan ini kebangkitan orang yang kerasukan iblis atau memang dia adalah
kebangkitan manusia. Karena Tuhan tidak mungkin bangkit dari kubur. Hanya ada dua yang bangkit, adalah orang yang kerasukan setan, atau yang keluar ini adalah manusia atau iblis. Karena Tuhan tidak mungkin bangkit dari kematian. Itu bukan Tuhan, bangkit dari kematian bukan Tuhan itu. Berarti siapa yang bangkit dari kubur? Nah itu. Siapa yang bangkit dari kubur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya ini aja, disimpulkan aja. Siapa yang bangkit dari kubur? Siapa yang keluar dari tanah? Gitu. Siapa yang bangkit dari tanah, Kang? Siapa yang bangkit dari tanah? Kan mereka selalu menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammadmu sekarang masih ada di tanah. Kami, Tuhan kami keluar dari tanah. Nah, kita tanya, yang keluar dari tanah ini siapa? Oke, kita apakah anak Maria? Silakan. Queen, Kristen, Muslim, saudara? Queen, Bang. Si Oten tadi minta lagi naik. Gak usah kau naik ya, kau. Dia nggak bisa jawab pertanyaan soalnya. Kalau dia mau tiktokan, dia jawab pertanyaanku juga, silakan aja naik. Tapi dia nggak bisa menjawab pertanyaan. Bisa dia hanya mancing-mancing dia. Penghujat. Benny, Kristen, Muslim, saudara? Benny? Benny. Halo. Kristen, saudara Kristen? Iya, saya itu Katolik. Wih, kalau Katolik tuh agak bagus lah. Silakan, Gurunda. Iya, Bang. Islam itu tidak mengenal kemudian konsep Tuhan keluar dari tanah. Kristen Tuhannya keluar dari tanah. Tapi ada hal yang perlu diteliti lagi lebih jauh. Ketika beberapa data di dalam Bible yang mengatakan iblis itu dilemparkan ke tanah. Contoh misalnya Yesaya 14:15, iblis dilemparkan turun ke liang kubur. Itu satu. Kemudian yang kedua, Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 10:18, iblis diturunkan dari langit ke bumi, ke tanah. Kemudian di dalam Wahyu 12:9, ular naga tua, yaitu iblis atau Satan, itu dilemparkan turun ke tanah. Wahyu 12:9. Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Nah, satu-satunya tempat iblis itu di tanah. Berarti ketika Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar, berarti iblisnya dilemparkan keluar dari tanah. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari tanah memakai nama Yesus dan mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa, Bang, yang keluar dari tanah itu? Silakan. Oh, berarti ini kau ada tanya siapa saya ini kah? Iya. Oh, ini begini. Sekarang saya kasih jelaskan di kau. Iya. Siapapun jelaskan tentang kalian itu tidak bisa, karena begini tetap saja salah. Silakan, Bang. Nggak usah putus asa dulu. Jelaskan aja dulu. Pertama, kalian itu abad ke-7. Bagaimana mau bisa dapat? Tidak mungkin itu. Apalagi yang kau yang hanya congor saja. Ini orang sudah putus asa ini kalau begini. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda abad pertama sedangkan Anda juga hidup di zaman sekarang? Bedanya, Anda percaya kepada buku-buku yang datang di abad pertama katanya, saya tidak. Itu aja, tapi Anda dengan saya sama-sama di abad sekarang. Jangan lebay. Jangan lebay. Sekarang bagaimana otak Anda? Sabar dulu. Bagaimana otak Anda sekarang menelaah dan menjelaskan, menjebarkan. Jangan frustasi, Bang, santai aja. Pertanyaan saya, kata Yesus sekarang, Yesus abad pertama, sekarang
dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Abad pertama iblis dilemparkan keluar. Pertanyaannya, keluar dari mana? Ayo, jawab dong. Yesus yang mengatakan, sekarang juga. Sekarang itu abad pertama. Kalian beriman kepada makhluk yang keluar dari tanah, yang keluar pada abad pertama. Ayo, siapa yang keluar di abad pertama dari tanah? Ayo, itu jawab dulu. Jawab juga, kau tetap saja kau tidak kau tidak percaya dan tidak usah perlu jawab karena susah kan, Islam itu susah. Oh susah, ya sudah kalau susah nggak usah, nggak apa, nggak usah kalau gitu, nggak usah. Kalau Anda menjawab sedikit pun, siapa yang keluar dari tanah? Ternyata susah, ya sudah kalau gitu. Padahal kisi-kisinya saya sudah bocorkan. Wahyu 12 nomor 9, yang masuk ke tanah itu iblis, ular naga tua. Itu kok berasumsi. Bukan asumsi, itu data. Wahyu 12 nomor 9, ular tua yaitu iblis setan dilemparkan ke dalam tanah. Yesaya 14 nomor 15, Lucifer, Helel bin Zakar dilemparkan ke liang kubur. Kubur itu di tanah. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari tanah dong. Masa keluar dari hotel? Keluar dari tanah. Nah, sekarang siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari tanah? Saya atau saudara? Agamamu itu Tuhan Allah tidak ada dengan apa hubungannya dengan agama. Makanya kali ini tidak ada mujizat. Berdoa saja Tuhan Allah dia tidak dengar. Aduh abang, jangan gitu bang. Jawab aja abangku, jawab aja. Jangan curhat, jangan nangis. Jawab aja gimana ceritanya tuh. Makhluk keluar dari tanah kata Yesus. Yesus yang berkata bang. Yesus yang berkata, sekarang juga, sekarang. Muhammad punya mujizat itu yang mana? Sekarang itu maksudnya apa? Sekarang, kata Yesus sekarang. Sekarang, kata sekarang dalam bahasa Yunani itu nun. Yesus mengatakan nun. Nun. Yesus mengatakan nun. Sekarang juga dunia dihakimi. Mujizat itu mana? Kalian biasa sekarang juga dunia dihakimi kata Yesus, bang. Sekarang juga dunia dihakimi kata Yesus. Gimana dong? Sekarang mana mujizat? Sekarang juga dunia dihakimi kata Yesus, abang. Sekarang juga dunia dihakimi kata Yesus. Sama dia, Muhammad dia bikin mujizat. Waduh, gimana ini teman-teman? Ini kenapa larinya ke mujizat? Kita nggak bahas mujizat. Kita sedang membahas siapa yang keluar dari tanah gitu loh. Siapa yang masih di dalam tanah? Oh, iblisnya itu dilemparkan jauh. Dilemparkan itu sebelum kemudian manusia, setelah Nabi Adam alaihissalam itu jatuh, iblisnya sudah diusir keluar. Bukan pada abad ke-7. Jangan abad ke-7. Iblisnya itu dilemparkan keluar di abad pertama. Sebelum abad pertama, sebelum Masehi, iblisnya dilemparkan turun ke tanah. Di abad pertama, iblisnya dilemparkan keluar dari tanah. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari tanah? Itu dulu. Memangnya ada kok iblis keluar dari tanah. Lah, lalu keluar dari mana? Setelah dia dilemparkan ke tanah, dia keluar dari mana? Ya coba tunjukkan di mana keluar dari tanah tuh gimana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesusnya yang mengatakan itu, bahwa iblisnya ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yang saya tahu iblis dikeluarkan dibuang ke bumi. Ya, ke bumi itu kemana? Ke bumi di situ tidak dikatakan ke bumi, di situ dikatakan G itu tanah, di dalam tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke liang kubur. Kubur itu tanah atau bukan bang? Ya, iblis itu roh bukan? Iblis itu roh. Nah iya, masa dia masuk ke tanah? Lah, Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 mengatakan Yudas adalah iblis. Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 mengatakan kepada Yudas iblis. Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 37 nomor sampai 44, Yesus mengatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ingin menyalibkan dia adalah anak-anak iblis.
1 Yohanes 4 nomor 1, nabi-nabi palsu juga disebut iblis. Iya betul itu. Terus masalahnya di mana? Masalahnya Yesusnya mengatakan penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblisnya kan ada di dalam tanah tuh. Ketika dia akan dilemparkan keluar dari mana? Iblis itu udah dilemparkan dari sorga, udah dilemparkan kok masih akan. Makanya pintar. kan baca lagi di dalam kitabnya. Baca kitabnya. Sekarang Anda yang baca. Yohanes 12:31. Coba. Penguasa di udara siapa? Penguasa di udara siapa? Iblis. Berarti kan dia sudah dilemparkan. Artinya dia sudah dibuang dari sorga. Penguasa di udara iblis, penguasa di tanah juga iblis. Itu kitab Anda yang mengatakan. 1 Yohanes 5 nomor 19. Iblis berkuasa atas seluruh bumi. Berarti tanah kan? Ya kan? Nah, sekarang Anda baca pernyataan Yesusnya, Bang. Lembutkan hati Abang. Yohanes 12 nomor 31. Seluruh bumi Yesus itu, yang dimaksud seluruh bumi itu artinya dia menguasai manusia-manusia yang ada di bumi. Nah, sekarang maksudnya kalau dia dikatakan di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dimasukkan ke dalam liang kubur, itu maksudnya apa? Coba tunjukin nama saya. Iblis masuk ke liang kubur. Iya, silakan. Yesaya 14 nomor 15 Anda baca, silakan. Bentar. Wah, langsung tenggelam Bang Yonatan. Jangan keluar aplikasi Bang Yonatan. Kalau mau dibantu, kita bantu. Dibuka datanya Bang Yonatan. Teman-teman dibantu tetap layar ya. Jangan emosi dibawa, maki-maki, Bang Sumatai, apa segala macam. Harusnya kau bersyukur. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad salah satunya adalah menjelaskan tentang kebenaran. Kebenaran tentang apa yang Anda lakukan saat ini itu bertentangan dengan ajaran para nabi. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Yang keluar dari kubur siapa? Dia mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang berkuasa atas udara? Siapa yang berkuasa atas bumi? Menurut Yesus, iblis. Berarti yang keluar dari kubur ini, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya di situ bukan langit di situ. Di situ bercerita tentang Uranon, awan-awan atau cakrawala atau langit. Atau ayat udara. itu mengacu kepada Yesus Kristus, Bang Juma. Dia berkuasa atas baik itu di sorga, baik itu di bumi. Di mana Yesus pernah mengatakan akulah berkuasa di surga di bumi? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Ya. Nah, silakan tunjukkan ke saya. Matius 28 ayat 18. Yaitu iblisnya yang diduga iblis. Kan iblis pernah mencoba Yesus ketika Yesus belum meninggalkan dunia di Lukas 4, Matius 4. Iblis datang kepada Yesus, Yesus, segala kuasa yang ada dan kemegahannya yang ada yang kuperlihatkan kepadamu ini akan aku serahkan kepadamu, akan aku berikan kepadamu. Jikalau kamu menyembah aku, sebab aku, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak kuasa itu? Buka Yesus terima enggak itu dulu? 18. Iya. Yesus terima enggak kuasa itu? Di bumi dan di surga. Itu setelah keluar dari kubur. Tunggu dulu, sebelum dia keluar dari mengambil kesimpulan. Itu Matius 28 ayat 18 itu jelas itu dia berkuasa di itu setelah keluar dari kubur kan? Begitu. Itu setelah keluar dari kubur makhluk itu kan? Betul enggak? Ya dong. Setelah keluar dari tanah. Sekarang yang Anda harus pahami adalah penguasa dunia yang dilemparkan ke tanah memang adalah penguasa dunia. Ada lagi tadi saya dengar bahwasanya Tuhan itu ada di dalam ruang iblis ada di ruang hidup. Memang itu betul.
Kitab saudara sendiri yang mengatakan, Efesus 2 nomor 2, iblis itu ada di udara, yang keluar masuk di hidung itu udara. Maka ketika Rasulullah mengatakan wuduklah sebelum tidur, karena iblis itu akan berada di rongga hidung, karena iblis itu berada di udara. Anda baca Efesus 6 nomor 12, penguasa iblis itu berada di udara. Udara itu keluar masuk di hidung. Iblis ada di hidung, di hidung siapa? Udara. Iblis itu ada di udara. Ketika orang itu, iya betul, iblis ada di udara. Katanya ada di dalam hidung. Sekarang pertanyaan saya, yang keluar masuk di lubang hidungmu itu apa kalau kau tidur? Api atau udara? Tunggu dulu. Yang keluar masuk di dalam hidungmu ketika kau tidur dalam keadaan tidak terjaga nih, tidak sadar, tapi yang keluar masuk di dalam tubuhmu itu apa? Api atau udara? Ya udara, napas. Ya udara. Menurut tapi bukan iblis tuh. Tunggu. Menurut Bibelmu, iblis itu berada di mana? Efesus 2 nomor 2. Penguasa di udara. Iblis itu ada di udara. Dia penguasa di udara. Mengerti udara enggak? Yang keluar masuk di hidungmu itu apa? Udara atau bukan? Ya nafas. Yang keluar masuk hidung tapi bukan iblis. Kutanya. Yang keluar masuk di lubang hidungmu itu apa? Ya udara, emang kenapa? Ya udara. Siapa penguasanya? Terus? Siapa yang berada di udara? Siapa yang berada di udara? Ya iblis. Terus? Nah, iblis. Emang iblis masuk ke hidung saya? Udah, kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan itu. Enggak. Yang masuk ke hidung ke iblis, hidung masuk hidung itu hidungnya siapa? Kalau hidung sekarang masuk nggak udara di hidungmu? Kutanya dulu. Di hidungmu ada udara nggak? ya ada, tapi bukan iblis tuh. Iblis nggak ada masuk ke hidung saya. Ada nggak udara di hidungmu? Kutanya dulu, ada nggak udara di hidungmu? Ada nggak? Saya menghirup udara. Ada nggak? Ada nggak? Ya, ada udara di sini. Berarti kau hirup apa? Ketika engkau menghirup udara, dengar. Ketika engkau menghirup udara, Efesus 2 nomor 2, yang menguasai udara siapa? Yang ada di udara siapa? Ya, penguasa udara ya iblis. Mau siapa lagi? Ya iblis. Berarti kau hirup apa? Kau hirup apa tadi barusan? Ya enggak dong. Kau hirup apa? Ya bisa sama kan. Enggak dong. Bang Joma lucu nih Bang Joma. Enggak dong. Kitabmu mengatakan itu. Kitabmu mengatakan. Kitabmu sendiri yang mengatakan, Efesus 6 nomor 12, yang berada di udara itu adalah roh-roh jahat. Yang berada di udara itu adalah roh-roh jahat. Yang menguasai udara, yang ada di dalam udara itu adalah iblis. Efesus 2 nomor 2. Makanya dengar. Makanya dengarkan. Pantesan Bang Juma sering pakai masker ya Mas Juma ya. Dengar. Umat Islam ketika tidur mereka mengisap udara. Orang Kristen ketika tidur juga mengisap udara. Sama-sama kan? Pembeda antara Islam dan Kristen, kata Rasulullah, kamu sebelum tidur wudu untuk menghalangi iblis masuk ke rongga hidung. Sekarang kamu tidur, apa yang menghalangi iblis masuk ke rongga hidungmu? Apa yang menghalangi? Ada? Nggak ada, halilintar. Kembali kepada tema kita. Nggak usah kalian permalukan agama kalian sendiri ya. Kembali ke tema kita. Siapa yang keluar dari tanah? Tuhan atau iblis? Jawab. Halo juga. Semua. Siap. Saya kalau keras, suara saya keras sebagai tapi saya tidak marah ya. Memang saya gitu. Sudah cetakannya dari sana. Silakan. Anda jawab yang keluar dari tanah menurut Yesus, iblis atau Tuhan? Silakan. Bukan. Saya mau jawab tentang abang bilang bahwa memang kitab kami mencatat bahwa penguasa udara itu di udara itu iblis. Atau roh-roh jahat itu adalah iblis. Tapi keyakinannya kami orang Kristen, di kitab kami tidak pernah mencatat tentang
iblis itu ada di lubang hidung kami. Jadi yang ada di dalam lubang hidungmu itu udara atau bukan? Iya, kita memang sama-sama menghirup udara, tetapi dari hal kepercayaannya kita kan berbeda. Coba Anda Anda bacakan saya, Bang. Iblis itu berdiam di dalam lubang hidung. Coba Anda bacakan saya, Bang. Efesus 6 nomor 12, Bang. Boleh? Iya, memang untuk apa mau dibaca itu? Ya, dibaca supaya Anda tahu bahwa yang ada di rongga hidung abang itu adalah udara, tempat iblis kemudian berkuasa. Iblis berkuasa di udara. Di dalam rongga hidung abang ada udara, berarti iblisnya ada di situ. Al-Quran saya menarasikan supaya kami mensucikan diri untuk berlindung kepada iblis. Ternyata iblis masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara. Nah, kami dijaga oleh Allah melalui Nabiullah untuk mengajarkan kami sebelum tidur itu untuk berwudu, membersihkan diri, termasuk rongga hidung, supaya iblisnya tidak masuk melalui udara. Itu data. Anda ingin membantah Islam? Sabar dulu. Sabar. Anda ingin membantah Islam, tapi kitab Anda mengatakan udara itu tempat singgasananya iblis. Bagaimana ini? Oke, Bang. Anda kok membantah? Oke, Bang. Silakan. Oke, baca Efesus 6 nomor 12 boleh? Boleh Anda baca? Harus. Iya, tunggu Bang. Bang begini. Silakan. Abang bilang semua saja yang baca lah, semua yang baca. Diajar bagi umat Islam itu sebelum tidur wudu dulu. Ya kan? Ya. Nah, betul. Kan Abang bilang bahwa iblis itu berdiam di udara. Apakah kitab Anda yang mengatakan itu? Kitab Anda yang mengatakan itu. Kitab Anda. Kok jadi saya yang Anda jadikan sasaran tembak? Efesus 6 nomor 12. Yang ada di udara itu, yang menguasai udara itu, singgasana udara itu iblis. Efesus 2 nomor 2. Penguasa udara itu iblis. Kok jadi aneh sekarang? Maka ketika iblis ingin merusak manusia, ya silakan Anda baca, udah disebutkan, Bang. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca Efesus 6. Tunjukkan, saya pengen tahu. Takutnya salah Efesus 2. Oh, jangan kayak gitu dong. Silakan Anda baca Efesus 2 nomor 2, Efesus 6 nomor 12. Semua jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Anda itu berada di situ. Silakan. Terus kalau Muhammad ada di mana, Bang Juma? Nabi Muhammad di alam ruh, alam barzakh, sama seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Abraham, Ismail, Ishak, Harun, Daud. Hanya Isa alaihissalam diangkat ke langit karena dia akan turun menjadi hakim bagi Kristen. Dalam kuburan. Kenapa nggak percaya Isa aja, Bang Juma? Nabi Muhammad itu di alam kubur, di alam barzakh, ya, tidak dilemparkan keluar, tidak dilemparkan keluar. Nah, Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar dari liang kubur. Sejak kapan iblis dilemparkan keluar dari kubur? Menurut Yesus dari sejak abad pertama. Kalau Anda baca Wahyu 12, Wahyu 9 nomor 12, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang telah menyesatkan eukumene, gereja-gereja yang ada di Romawi, itu dilemparkan ke tanah. Dilemparkan ke tanah, itu dalil. Wahyu 12 yang mengatakan itu, Bang, bukan saya yang menjelaskan itu. Bang Juma, saya mau tanya, Bang Juma. Bang Juma percaya Isa nggak? Saya percaya Nabi Isa alaihissalam utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kenapa, Bang? Gitu. Kan dia mau datang lagi tuh, katanya dia sebagai penghakim. Ya. Kenapa nggak beriman sama Isa aja yang sebagai penghakim? Ya, justru Muhammad. Kami beriman.
Justru kami beriman. Datangnya Nabi Isa alaihissalam sebagai hakim itu ajaran Nabi Muhammad. Karena kami beriman kepada Nabi Muhammad, maka kami tahu bahwasanya Nabi Isa akan turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Kenapa dia turun? Karena dia menjadi hakim bagi Kristen. Kristen akan dihakimi. Ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu bloon ini untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak, saya tidak pernah mengajarkan mereka. Makanya kalian diusir kan oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa kalian di sini? Ya Kristen. Siapa yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Siapa itu? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Bukankah kami telah bernubuat, bukankah kami telah mengusir, bukankah kami telah bermujizat pakai namamu? Itu siapa? Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Zaman Yesus memang belum ada Islam, Justru saya bertanya kepada saudara Yonatan. Justru saya bertanya kepada saudara Yonatan. Di zaman Yesus belum ada Islam. Ketika kitab saudara menerangkan bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, kenapa Anda masih menjadi Kristen? Kenapa? Sedangkan Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Kenapa Anda masih ada di Kristen? Justru Anda yang harus ditanya, bukan saya. Yesus berkata, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Nah kamu, Yesus Tuhan. Yesus datang mengusir yang memanggilnya Tuhan, berarti mengusir Anda. Kenapa Anda masih Kristen? Kenapa Yesus mengusir Anda? Karena Anda terpengaruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus, yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesatnya datang memakai nama Yesus. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Makhluk yang keluar dari tanah tadi. Sampai sini Anda paham? Logikanya gini Bang Juma, kalau Yesus bukan Tuhan, Tuhan, mana mungkin dia bisa bangkit? Hanya Tuhan yang mampu yang bisa bangkit. Itu sih logikanya begitu. Hanya Tuhan yang bisa bangkit. Saudara. Ya makanya kan saya bilang, kalau Yesus bukan Tuhan, dia nggak akan mampu bisa bangkit. Kalau dia bukan Tuhan. Sekarang Anda lihat. Semua nabi nggak akan bisa mati, bisa bangkit selain Yesus Kristus. Sabar dulu. Anda bangga terhadap kebangkitan. Anda lupa. Yesus mengatakan sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dilemparkan dari mana? Makanya saya bilang tadi Bang, pahami dulu bahwa iblis itu dilemparkan masuk ke dalam liang kubur. Ketika iblis ini dilemparkan keluar, berarti dilemparkan keluar dari liang kubur. Coba Anda lihat indikasi kuatnya di dalam Matius 12 nomor 38-40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, yaitu orang Farisi, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar pada hari ketiga dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Kenapa angkatan jahat diberikan tanda tentang keluarnya dari kubur? Karena yang keluar dari kubur itu si jahat. Bukan Yesus yang keluar dari kubur. Yesus anak Maria itu tidak mengalami kematian. Yesus anak Maria itu tidak mengalami kematian. Sampai hari ini beliau masih hidup. Ya, jadi yang keluar dari kubur itu adalah si jahat yang diberikan sebagai tanda untuk angkatan si jahat. Makanya Anda lihat khotbah Petrus.
Coba Anda lihat Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Anda baca itu. Nih Bang Juma. Terusnya. Bang Juma, Anda baca. Kok malah menafsirkan Alkitab? Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan. Itu tertulis. Tadi Bang Juma itu tertulis. Itu tertulis di Bible. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia, sama seperti Yunus. Yunus pada hari ketiga keluar dari perut bumi. Anak manusia akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk siapa? Jawab. Anak manusia keluar dari perut bumi. Tunggu saudara, tunggu. Menurut Yesus, habis ini saya diam. Menurut Yesus, anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat atau untuk angkatan benar? Jawab. Yesus. Bukan begitu. Yang lari ke sana, jangan mabuk dulu, Bang. Yesus mengatakan anak manusia akan keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu kata Yesus. Ketika anak manusia ini keluar dari perut bumi, pertanyaannya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma, jangan saya tafsir, Andalah yang harus menjelaskan. Menurut Yesus, keluarnya anak manusia hari ketiga dari perut bumi alias dari kubur, itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk orang jahat? Jawab. Cerita mengenai Yunus itu adalah gambaran Yesus 3 hari. Mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Yang saya tanya, kalau cerita mengenai Yunus, kan saya yang mengatakan itu kepada Anda. Saya yang memberikan referensi itu. Pertanyaan saya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang jahat atau itu tanda untuk orang benar? Jawab, menurut Yesus. Jangan menurut saya. Mana ada narasi begitu, tanda-tanda. Nggak ada narasi gitu. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang-orang Farisi dan orang-orang Farisi dan orang Saduki bersoal jawab. Maka datanglah kemudian orang-orang Farisi dan ahli Torah bertanya kepada Yesus, "Guru, berilah tanda kepada kami." Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, bangkitnya pada hari ketiga anak manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Menurut Yesus ya, bukan menurut saya. Yesus itu sedang berbicara mengenai dirinya bahwa dia akan mati. Tidak ada dikatakan dia akan mati. Jangan Anda tambah-tambahi. Enggak. Anda yang mentafsirkan. Justru Anda yang mentafsirkan. Tidak ada dikatakan aku akan mati. Dengar. Enggak. Bukan. Selain tanda Yunus, selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, siapapun itu. Betul itu. Siapapun itu. Siapapun itu. Yesus itu di dalam 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Betul. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, keluar dari perut bumi menurut Yesus itu tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Jujur. Orang benar. Jujur. Benar dijawab tuh. Itu orang benar. Inilah Dinda Alif. Diam. Dinda Alif, tolong buka kamera. Yang paling besar antum sendiri buka data itu, apakah itu tanda untuk orang benar atau orang jahat? Kita lihat bagaimana orang Kristen selama ini tertipu selama 2000 tahun lamanya.
Nggak tertipu. Ada ini. Dari tadi udah dibacain belakangnya. Anda tadi sudah menipu diri Anda dengan Anda mengatakan itu adalah tanda untuk orang benar. Oh, kita lihat. Kita lihat, baca Dinda, baca. Nih, sama-sama kita baca. Ayo. 1, 2, 3. Yesus itu orang benar bukan? Sama-sama. Dengar. Jangan bawa kalimat lain, jangan mengucapkan kata-kata lain. Kita sama-sama Islam Kristen sama-sama baca ini. Bersamaan kita. 1, 2, 3. Pada waktu nomor 38 sampai 40. Baca, kita baca sama-sama. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat dan tidak setia ini. Minta satu angkatan tanda. Jahat, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Berada 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya saya kembali. Ini tanda anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga, tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Jujur. Orang benar. Pertanyaan kedua. Orang benar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda di depan umum. Anda membantah dalilnya mengatakan angkatan jahat, Anda mengatakan angkatan benar. Inilah yang disebut Al-Quran orang-orang zalim. Anda pantas, kata Al-Quran, mereka pantas menjadi sesat. Mereka pantas menjadi sesat karena mereka memang kemudian memilih kesesatan itu. Itu fakta. Itu kan orang Farisi bertanya, ya kan? Orang Farisi kan bertanya kepada Yesus. Nah, Yesus itu tanda jawab, untuk siapa? Angkatan jahat ini, itu tanda untuk angkatan siapa? Pada zaman itu. Nah, terus Yesus menjelaskan. Sekarang orang Kristen terima nggak? Terima tidak? Gitu. Orang Kristen terima tidak kebangkitan hari ketiga? Terima nggak? Orang Kristen terima nggak? Kenapa? Iya, Anda Kristen terima nggak? Apa tuh? Terima dong. Terima nggak tanda itu? Terima. Nah, berarti Anda termasuk angkatan apa? Iya, tanda Yunus Anda terima kan? Itu benar. Iya, Anda terima kan? Oke, sekarang Anda termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat yang bertanya. Nah, sekarang Anda yang menerima tanda itu, apakah Anda angkatan jahat atau angkatan benar? Ya sekarang angkatan jahat. Dunia ini kan jahat. Nah, begitu dong. Akui dong. Ya, memang dunia ini jahat. Ya, benar. Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Al-Quran saya mengatakan farikan hada wa farikan hakkan alaihi muddalalah. Sebagian dari manusia itu menjadi 2 kelompok. Satu mendapatkan petunjuk, yang satu mendapatkan kesesatan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan ini. Anda memilih angkatan jahat kan? Tidak ada yang memaksa Anda kan untuk percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Sekarang angkatan jahat. Dunia ini kan jahat. Benar nggak? Ya. Angkatan jahatnya itu minta satu tanda. Tanda kebangkitan dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat, dan Anda sebagai orang Kristen menerima tanda itu. Berarti Anda termasuk kelompok si jahat. Orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, Bang Juma. Makanya diperhatikan kronologi ceritanya. Tanda yang diberikan kepada orang Farisi. Gitu. Tanda orang Farisi yang diberikan bertanya, kepada orang Farisi. Makanya Yesus jawab dalam angkatan jahat ini. Makanya Yesus kasih perumpamaan itu Yunus.
Di dalam sekarang Yunus, angkatan jahat itu dikasih tanda. Angkatan jahat itu dikasih tanda. Itu sama halnya dengan Yesus ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Bicara sendiri ente. Itu dia. Ya udahlah bang, udahlah. Yang penting saya tugasnya udah selesai. Saya sudah menyatakan bahwa Yesusnya memberikan tanda kepada angkatan jahat. Angkatan jahatnya dikasih tanda. Dan Petrus pun berkhotbah tentang itu. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Dinda Alif boleh baca Dinda? Dibuka sebelum teman-teman kita ini berargumen. Kita lihat dulu ini bagaimana Petrus kemudian menubuatkan angkatan jahat. Dari 29. Dari 29 ya? Iya, Kisah Para Rasul 2. Itu khotbah Petrus, bukan khotbah Bang Suma. Petrus. Yang tadi itu pernyataan Yesus, bukan pernyataan Bang Suma. Yesus. Anda tidak percaya Yesus, sekarang pindah ke Petrus. Silakan Anda baca. Ya. Mau bismillah lagi. Oke, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Stop. Lanjut. Di situ dikatakan Mesias dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dikatakan bahwa dia tidak ditinggal di alam kubur. Berarti itu untuk Yesus. Yesus tidak ditinggal di alam kubur dan dagingnya tidak mengalami kematian. Lanjut nomor 33. Nomor 33. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Tuhan, ditinggikan. Oh sorry. Bukan dan ditinggalkan. sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar ini. Dia ditinggikan oleh Tuhan, tangan kanan Tuhan, malaikat. Melalui kematian atau tidak? Jasadnya mati atau tidak? Tidak. Dia ditinggal di kubur atau tidak? Tidak di sini. Nah, tidak. Sekarang tanda untuk angkatan jahat, baca 36 sampai 40. Wah. Yesus sudah selamat ya. Yesus sudah selamat, udah diangkat. Baca 39. 36 dari 36 berapa? 36 ya. 36. Oke. Yesus Jadi sudah seluruh selamat kaum kan? Israel Sudah diangkat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah ini Yesus lain yang disalib, yang tadi sudah diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang Yesus lain ini yang disalibnya ini dijadikan Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Coba baca 40-nya Dinda. Sabar dulu, satu data lagi, satu lagi data Bang, habis ini nomor 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu. Terus ini maksudnya. Berilah dirimu untuk dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi yang menyalibkan oknum yang dikira Yesus itu disebut angkatan jahat. Jadi yang menerima orang yang keluar dari kubur sebagai Kristus itu angkatan jahat. Dalilnya jelas itu. Maksud saya gini loh Juma. Di mana masih ada satu data Adinda, Matius 23 tapi nanti aja. Matius 23 itu mengatakan mereka ini yang percaya kepada penyaliban ini adalah angkatan jahat. Itu ada di Matius 23 nanti. Silakan Bang, dari Kristen silakan. Maksud saya gini loh Juma. Di mana ada dalil menyatakan kalau Tuhan Yesus itu sudah dinaikkan ke surga sebelum penyaliban?
emang ada dalilnya itu. Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Lukas 22 nomor 69. Lukas 22 nomor 69 itu coba dibuka dalilnya. Di situ apa tertulis coba? Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya itu makanya yang berkata dalil itu ada setelah atas sesudah penyaliban. Makanya jangan asal itu sebelum penyaliban. Itu sebelum penyaliban. Dinda Alif minta tolong Dek. Silakan dibuka. Sorry. Ya, barusan lagi disiapkan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu dari mana? Itu yang berkata siapa? Iya, itu saat persidangan, dan yang disidang inilah yang disalib. Orang yang akan disalib ini yang berbicara. Sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang berbicara ini siapa? Dari mana Anda yakin kalau perkataan itu ada sebelum Yesus disalibkan? Makanya jangan ini asal sementara ini di sidang ini orang yang mau disalib ini sementara di persidangan dia ditanyai. Coba baca sebelumnya Dinda. Lukas 22:6. Coba ini kan dia lagi ditanyain. Lagi ditanyain dia, lagi disidang. Setelah Yesus disalibkan. Nih, kita perikopnya ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini lagi ditanyain masih di hadapan. Belum disalib. Lagi diinterogasi. Terus? Lagi diinterogasi dia. Dan orang yang diinterogasi ini berkata, ketika ditanya, apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Apa kata orang yang dikira Yesus? Engkau yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakannya kalau aku ini adalah Mesias. Apalah lagi gunanya aku bertanya kepadamu, dan apalah gunanya aku menjawab pertanyaanmu. Sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti Yesus sudah di langit. Yang disalib ini, yang disidang ini oleh mahkamah agama bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Silakan. Pelan-pelan bacanya Bang Juma. Makanya saya bingung sama kalian apologet para muslim. Kenapa saya bingung? Kenapa kalian membuat bahwa Tuhan Yesus itu dua? Kalau dalam iman Kristen, Yesus itu cuma satu. Ini dia katakan nih. Ini Paulus juga mengatakan Yesus itu ada dua. Bukan cuma saya yang mengatakan itu. Yesus juga yang mengatakan. Di dalam kitab saudara 2 Korintus 15. Aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain, dan kepada Yesus yang diberitakan Yesus lain, dan juga kepada roh lain. Paulus yang mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada juga Yesus lain yang cuma memakai nama tok. Ya, memang Matius 24 nomor 24. Memang perkataan itu memang ada. Memang perkataan itu ada. Terus kenapa Anda bingung? Perkataan itu ada, tapi nyatanya ada enggak yang berpura-pura seperti Yesus? Ada enggak yang ini yang sedang dipertontonkan dalil Anda ini siapa ini? Ini bukan Yesus. Maksud saya perkataan itu boleh ada, perkataan si Paulus ini tadi bukan cuma perkataan, abangku. Saudaraku, ini bukan cuma perkataan, ini manusianya yang berbeda. Coba dibaca lagi Dinda, dijelaskan lagi. Dinda Alif. Oke, baik. Ini Pak, di sini itu diduga Yesus oleh si penyidang, dia bertanya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, nah kan, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Ini kan kitab Anda menceritakan kalau ini adalah Yesus. Tapi ingat nanti narasinya akan bertabrakan. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, Kak, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Jadi percuma menjelaskan bahwa ini Yesus atau bukan. Tapi pasti di sini nih. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Halo. Orang yang disidang ini, orang yang lagi disidang ini, Pak Sihite.
Orang yang lagi di sidang ini berkata, Yesus itu ketika orang ini di sidang, Yesus sudah ada di langit. Dia sudah ada di sebelah kanan yang maha kuasa. Maksud saya ada belum terjadi penyaliban, Bang. Belum terjadi penyaliban. Tapi Yesus sudah berada di langit. Itulah yang dikatakan Al-Quran, aku mengangkat. Pada saat perkataan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, di sana kan Yesus tidak ada membantah. Karena sebab bagaimana Yesus tidak pernah, dia justru membantah. Dia mengatakan dia sudah mengagungkan dirinya. Akulah raja, akulah bapa. Justru di situ dia membantah. Dia katakan Yesus sudah ada di langit. Itu diterima. Kalau dia mengatakan Yesus sudah ada di langit. Justru Yesus yang ditangkap ini, yang disalib ini, itu membantah kalau dirinya Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus sekarang sudah ada di langit. Gini loh Bang Juma, kalau memang penilaian Anda demikian, sekarang saya tanya balik dulu sama Anda. Berarti yang memakai kain lenan, yang lari ya, yang ditangkap bukan Yesus. Kalau memang sesuai dengan penilaian Anda, kalau yang disalib itu bukanlah Yesus, itu yang disalib ini yang mengatakan, aku bukan Yesus, bukan saya. Itu sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha kuasa. Berarti yang duduk di depan mahkamah agama ini Yesus atau bukan? Makanya dengarkan dulu. Nggak usah bang, saya tanya. Berarti yang sedang berbicara di hadapan mahkamah agama ini siapa? Yesus atau bukan? Anda tidak kasih waktu sama saya untuk ngomong. Makanya saya mau menerangkan. Justru saya bertanya itu karena saya kasih Anda waktu. Ini loh Bang Juma, supaya Anda tidak keliru. Kenapa di kelahiran kok jadi saya yang keliru? Gini loh Juma, enggak dengar dulu. Kenapa mulai dari kelahiran dan sebelum penyaliban Anda mengakui Yesus itu adalah setelah keluar dari kubur itu bukan lagi dia. Ini buktinya nih, kuncinya ini. Yang disalib ini mengatakan Yesus sekarang sudah ada di langit. Yang disalib ini loh yang mengaku. Ini belum disalib. Ini masih di sidang. Jangan di-mute. Ada kata sudah. Ini masih di sidang nih. Ya kan Guru, ini masih di sidang. Orang yang kalian sembah ini yang keluar dari kubur ini masih di sidang, belum disalib. Dan dia telah mengatakan sekarang juga. Kenapa Anda membantah? Makanya saya bilang Bang Juma, gini loh Bang Juma. Kenapa setelah Yesus bangkit dari kematian pada pas penyaliban Anda tidak mengakuinya dia lagi, padahal mulai dari saya sudah bilang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, Cak Ayu. Bahkan jangankan yang keluar dari kubur, yang ditangkap aja bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma. Makanya saya bilang Juma, kan Anda mengakui Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu Anda akui tidak? Itu tidak Anda dia diangkat setelah orang-orang kafir, setelah iblis berencana membunuhnya, kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti tidak berhasil Yesus itu disalib. Yang ditangkap ini bukan Yesus. Ini bukti data. Kalau yang ditangkap itu bukan Yesus. Aduh, pening aku. Kenapa data yang ada dalam kitab saudara Anda bantah? Kenapa? Ini makanya dijawab dulu pertanyaan saya. Makanya didengar. Gak ada. Ini dalil. Ini dalil. Kau jawab ini. Dalil kau jawab. Karena kamu yang punya kamu yang berkuasa. Tidak kamu kasih waktu untuk lawan debatmu. Di situ kenapa kamu tidak membantah dalil ini? Kenapa kau tidak bantah dalilnya? Sekarang yang saya kenapa kau bantah saya? Kau bantah dalilmu. Orang yang dihakimi ini. Kamu memakai dalil tidak pada tempatnya. Itu makanya orang lagi sedang di sidang. Kamu memakai dalil orang lagi di sidang itu. Makanya dengar dulu saya ngomong. Orang lagi di sidang ini. Ini orang lagi di sidang. Yesus sedang di sidang nih. Orang yang ditangkap ini sedang di sidang. Nanya Bang Ite. Ini orang lagi sedang di sidang. Yang disangka Yesus berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di langit.
Berarti yang di sidang ini bukan Yesus, kampret. Cuma ini Yesus kan di saudara-saudaraku Kristen ini, kenapa kalian ini kok? Kenapa kalian ini? Al-Quran kok benar kali? Kenapa Al-Quran saya terlalu benar gitu loh? Kalian itu zalim. Karena kalian tidak menggunakan akal. Kenapa Al-Quran saya begitu benar ya Allah ya Rabb? Kenapa Al-Quran saya begitu sempurna? Tidak boleh saya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Saya mau bicara juga. Ini tertulis, malah ditunjukkan dalilnya. Orang yang sedang disidang, yang akan digiring kepada penyaliban, berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di langit. Berarti ini yang disidang bukan Yesus. Saya boleh ngomong tidak? Saya boleh ngomong tidak? Udah, mending masak air. Boleh saya ngomong? Gini coba apa yang ngomong apa sih? Coba. Gini, udah jelas sekali itu yang disampaikan data-data dengan argumen Gurunda. Silakan. Apa? Makanya saya bilang itu dalil tidak sesuai pada tempatnya, letaknya kalian buat. Makanya saya bantah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Lucunya, lucu. Ini dalil penangkapan ini. Dengar dulu saya ngomong. Ini dalil penangkapan yang ditangkap ini. Kamu yang harus mendengarkan. Ini dalilnya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kenapa Anda nggak bantah dalil itu? Kenapa bantah saya? Makanya saya bilang sampai di jelas mengatakan di mana menurut iman kalian Yesus yang lahir dulu dari Bunda Maria itu berkeliaran di bumi sampai di mana? Sampai di mana dia diangkat? Dia diangkat ketika Anda baca di dalam Lukas 22. Pada saat kapan dia diangkat? Pada saat kapan? Tidak ada yang tertulis. Tadi dengarkan. Tadi Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 4344. Yesus berdoa kepada Tuhannya, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku tapi atas kehendakmu yang terjadi. Lalu maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa, peluhnya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Itu malaikat turun memberi kekuatan kepada dia. Saat itulah dia diangkat. Gini loh Bang Juma. Apa bukti saat itu dia diangkat? Dengar. Apa bukti saat itu dia diangkat? Berdasarkan khutbah muridnya. Muridnya yang berkhutbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33. Malaikat mengangkat Yesus ke langit. Pengakuan Yesus juga ketika dia dicobai iblis di dalam Lukas 4, Matius 4. Malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk menatang Yesus di tangannya, untuk mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Iya, dia diangkat. Dan Yesus pun mengatakan tidak ada orang yang sanggup mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang menyerahkannya. Yesus menyerahkan dirinya, diangkat ke langit. Pada saat dia dicobai tahu nggak di situ apa perkataannya? Jatuhkanlah dirimu, sebab malaikat akan menangkapmu supaya kau tidak terantuk ke batu. Nggak ada dibilang di situ. Nah itu ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis itu? Tahu nggak cuma berapa kali Tuhan dicobai? Yesus itu dicobai. Banyak kali dia dicobai. Dan kemudian Yesus sendiri mengatakan, Yesusnya yang sendiri mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus yang mengatakan itu, keluar dari mulutnya sendiri, berdasarkan nubuat Daud. Tiga cobaan yang dikasih sama Yesus apa aja itu Juma? Alamak, ketika dia dibawa ke bait suci, ketika dia dibawa ke padang gurun, oke? Iya. Ketika ke atas bait suci. Enggak berhasil, jangan mimpi. Iblis tidak akan berhasil. Rencana iblis berkongkol-kongkol dengan Yudas, dengan tentara Romawi, dengan orang Farisi tidak akan berhasil. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus sendiri, Yohanes 14 nomor 30, Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap diriku. Yesus yang mengatakan itu. Pada saat dia dicobai, apa jawaban? Berhasil nggak iblis? Ya tidak berhasil, justru karena tidak berhasil. Tidak berhasil. Ketika iblis berencana menyalib Yesus, berhasil nggak iblis?
Itu Juma, kenapa dia berhasil? Inilah bukti bahwa kalian itu berada di kubu iblis. Kamu berada di tidak ada Tuhan minta korban manusia, kampret. Di mana Tuhan meminta korban manusia? Jangan mimpi kau. Yang minta korban manusia itu hanya Dewa Molok. Dewa Molok. Kalian itu penyembah Dewa Molok kayaknya. Sekarang gini, siapa Tuhan yang mengorbankan manusia? Siapa Tuhan yang mengorbankan manusia? Ya Tuhanmu, iblis. Yesus mengatakan yang mau mengorbankan Yesus itu iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Kenapa kau ingin membunuhku? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan kehendak bapakmu. Jadi yang mau membunuh Yesus itu iblis. Sekarang Anda mendukung iblis agar Yesus dibunuh. Anda itu pendukung iblis. Anda menyerang terus, nggak ngasih orang berbicara. Ya, semua pernyataan Anda itu pasti kuserang karena bertentangan dengan Bible. Sekarang pertanyaan saya. Dengarkan Juma. Siap. Yesus sendiri, aku menyerahkan hidupku. Paten satu-satu dong, jangan keroyokan. Iya, aku menyerahkan kalau aku mau. Aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17-8. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa? Anda jawab sendiri. Anda lihat Markus 9 nomor 30-31. Lalu mereka membawa anak manusia diserahkan kepada manusia untuk dibunuh, dan dia pada hari ketiga bangkit setelah dia dibunuh. Dia, bukan aku. Dia. Juma mengarang opini sesuka dia. Itu dalil kok dibilang opini, koclok. Makanya dalil semua dibantah sama kalian. Makanya saya Yesus bilang sendiri, Yesus berkata di dalam Markus 9 nomor 30. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka membunuh anak manusia tersebut. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus dibunuh? Ya bisa dong kalau diserahkan, namanya diserahkan. Berarti bohong. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang sanggup membunuh aku. Yesus, aku akan mati